Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbak Mok Channel Mbak Mok Farm, ternak tentang ayam teknik, wakoi, panat, dan trat. Di Mbak Mok Farm ini sekedar promo ya. Kita ternak ayam teknik, ayam panat, ayam trat, dan ayam pakoi. Sementara itu dulu untuk mangon kita belum ternak. Ini ketoknya ada terah ninja ini. Bener apa enggak sih nggak tahu aku. Soalnya yang ternak masku. Kita ambil. Oke teman. 44 atau 45 ini. 44 mungkin. Kita membahas cara membentuk otot ayam muda. Jadi kalau teman-teman lihat ayam kalau di abah pertama itu masih lemes, masih pukulannya masih ketawil-ketawil, langkahnya masih jelek, geloyoran, kemudian habis mukul itu sering jatuh, itu berarti ayamnya belum ngotot atau masih bisa dibilang ayamnya mendembok ya teman-teman ya. Itu cara mengatasinya ada beberapa cara untuk membentuk otot supaya ayam itu lebih gesit, pukulannya bisa meningkat, jalannya bagus, kemudian tidak jatuh-jatuh. Kita garis bawahi ya teman-teman untuk bakat. Bakat itu seperti pukulan keras, solah, itu saya pribadi itu masih percaya kalau ayam itu adalah bawaan lahir. Kita botoh atau perawat ayam cuma bisa menambah intensitas pukulan hanya dengan rawatan itu sekitar 15-20% lah istilahnya. Itu karena memang ayamnya belum ngotot, kita buat menjadi ngotot, istilahnya seperti itu. Jadi ayamnya istilahnya kalau manusia itu kita gym, kita berikan latihan seperti di gym itu biar massa ototnya bertambah. Otomatis jika massa otot bertambah ya kualitas pukul, kualitas jalannya itu bertambah. Tapi walaupun seperti itu, ayam itu tetap pada dasarnya adalah menurut bawaan lahir. Tidak bisa kita ayam yang memang jelek kita latih supaya menjadi lebih bagus ya, meningkat, tapi ya tetap istilahnya ya kita melakukan usaha yang sia-sia. Mending ayam yang memang bagus kita latih supaya lebih bagus. Orang yang tidak bakat nyanyi kita latih supaya bisa bisa nyanyi dengan bagus, dengan merdu dan disukai banyak orang, itu ya susah mas, wong tidak ada bakatnya. Tapi kalau udah ada bakatnya kita tambah latih lebih bagus lagi. Nah, yang pertama untuk melatih otot ayam sering digebrak. Caranya gebrak nanti di part sebelumnya sudah saya sampaikan. Jangan mengandalkan ayam, karena kalau waton gebrak ayam bisa kurut atau semakin kurus. Bisa juga mentalnya jatuh. Bisa juga terkena hal-hal yang tidak diinginkan seperti mata hilang, kaki tedun, dan lain sebagainya. Jadi ada step by stepnya, sudah saya sampaikan di part sebelumnya, silahkan nonton ya. Kemudian ayam sering digebrak itu meningkatkan massa otot, kemudian bisa dilatih dengan yang kedua itu ayam dijemur di PP, kemudian dikasih makanan protein tinggi seperti tomat, telur, dan telur rebus dan tempe.
atau tim-timan lele, belut dan sebagainya untuk extra fooding. Kemudian makanannya juga harus berprotein seperti beras merah, jagung, untuk bisa meningkatkan massa otot. Kemudian juga yang ketiga yang kedua tadi di dus PP itu dimandikan kemudian di PP itu menambah stamina ayam, menambah napas ayam panjang. Intinya stamina menjadi lebih kuat lah. Kemudian yang ketiga bisa dengan cara yang agak repot, kita bisa dengan senam ayam. Senam ayam itu contohnya, mohon maaf, ayamnya ini, nah ini ya ayamnya, kita tundukkan, dijongkok kita jalankan. Jadi cara megangnya gini, nah jongkok kita jalankan, cek, gitu. Nah gininya, ini jalan, senam ayam dijongkok, jalan jongkok. Seperti ini kita jalankan ayamnya. Set. Nah. Kemudian bisa kita ini sayap begini kan. Ini iya ganti-ganti. Kemudian bisa seperti ini. Ini gulu, melatih otot leher ini ya. Tangan depan, nah ini kasih ke gulu melatih otot leher. Kemudian dilempar ini gini. Ada yang dilempar seperti ini, itu senam ayam. Senam ayam. Nah, kalau biasanya butuh waktu 1 ayam itu butuh waktu 10 menit sampai 15 menit tergantung kondisi ayam. Kalau ayam yang baru dilatih ya 5 menit, nanti meningkat 10 menit, 15 menit. Itu selain ayamnya capek, kita juga capek. Jadi kita sama-sama olahraga. Seperti itu. Kemudian itu senam ayam atau senam ayam dengan tangan. Kemudian saya juga pernah merenangkan ayam. Ayam direnangkan. Kita cemplungkan ke kolam. Kita tarik pangkal lengkornya sedikit atau kita taleni sini. Nah, kita tali sini. Kemudian kita suruh ayam itu berenang. Itu juga efektif, teman. Saya pernah. Tapi ada masalah di bulu, nanti bulunya cepat getas. Kalau ayam sering terkena air seperti itu, bulunya cepat getas, itu cepat udah patah. Kemudian ada cara lagi dengan itu kliter. Itu untuk ayam yang sudah mempeng, kita kliter. Kita bisa kasih babon di kurungan bundar. Kemudian ayam yang jago kita lepaskan di luar. Itu nanti ayamnya jago muteri babon, muteri kurungan itu namanya kliter. Kemudian ada lagi dengan cara diloncat. Cara diloncat itu cocoknya untuk ayam yang speed ya, itu lebih bagus diloncat. Kalau kliter itu untuk ayam-ayam yang teknik, yang jalan itu bagus di kliter. Diloncat itu kita dengan geber atau bisa dengan apa ya, yang penting tertutup.
bulat tertutup sekitar tinggi 1 meter lah, tinggi 1 meter. Kemudian ayam dimasukkan ke itu, kita pakai apa itu, carang. Kita pakai carang atau pakai kayu yang kita kasih kertas apa di ujungnya atau plastik di ujungnya buat nyeblak ayam biar bisa loncat. Jadi ayam diturun, diseblak, loncat, kita turunkan lagi, diseblak, loncat. Itu melatih otot ayam. Kemudian masih ada lagi, bisa dengan namanya dijantur. Kalau dulu itu saya sering jantur ayam. Kita pakai media kaca ya, kaca diameter kotak 1 meter. Kita kasih air sabun biar licin. Kemudian ayam kita jantur seperti ini. Nah, seperti ini kita jantur ekornya, kita pegang ekornya seperti ini. Kakinya nyeker di kaca itu. Kakinya ayam, cekernya ayam itu nyeker di kaca. Tapi karena licin kan dia gini. Karena licin kan dia nyeker terus. Itu juga sangat efektif sekali. Tapi jangan terlalu sering. Itu biasanya kalau ayam muda saya merawatnya seperti itu. Tergantung ayam itu milih-milih mas. Kadang ada yang diceker mau, kadang ada yang nggak mau, kadang ada yang direnang mau, kadang ada yang diloncat bisa, kadang ada yang tidak. Jadi pilih-pilih ayam itu. Jadi kita harus menyesuaikan metode yang tepat sesuai dengan karakter ayam. Ayam pakoy, ayam yang tipe-tipe speed, kita bisa pakai metode loncat. Kalau ayam yang tipe-tipe sorong, nyorong atau desuk itu bisa pakai tipe kliter, renang atau dijantur. Itu mohon maaf jenengan mau setuju atau tidak, tapi saya tidak masalah, itu cara saya untuk merawat ayam saya. Yang jelas untuk otot itu sangat efektif sekali. Tetapi ya kita harus melihat kondisi ayam, jangan waton diajar seperti itu. Itu ya kita ya harus juga punya sisi keayaman. Karena kalau diajar seperti itu juga ayam ya juga nggak Pernah saya mencoba itu ayam tak jantur, tak renangkan, kemudian itu selama seminggu ya, selama seminggu itu tak jantur, tak renangkan. Kemudian minggu tak gebrak ya ayamnya enggak lemas ya mas. Dia sudah tiap hari ekstra, sama aja tiap hari dia diadu kok. Jadi kalau saya itu implementasinya, ayam yang sudah lihat bakatnya bagus, kemudian tapi karena masih ada fisik yang kurang mendukung, maksudnya otot yang kurang mendukung, aku langsung tak biasanya langsung tak itu jantur, mau direnangkan atau diloncat. Itu intensif 1 minggu mas, seminggu 3 kali. Jadi diselang sehari atau seminggu ya 3 kali lah kalau saya. Seminggu 3 kali insentif, seminggunya lagi dikurangi, seminggunya lagi dikurangi jadi 2 kali seminggu. Kemudian seminggunya lagi tidak di fisik sama sekali, cuma dirawat biasa, dus PP, ini perawatan biasa dus PP. Kemudian baru minggunya digebrak. Jadi ya minggu pertama itu 3 kali, minggu kedua itu 2 kali di fisik yang berat. Kemudian minggu ketiga itu sama sekali tidak di fisik, cuma dirawat tipis. Kemudian kalau enggak minggu ke ini atau minggu keempat baru kita gebrak.
insya Allah ototnya bagus, ayamnya siap. Nah, tapi kalau misalnya seminggu 3 kali kita fisik berat, kemudian langsung kita gebrak, nggak keluar pukulannya mas, keluar pukulannya ayamnya lemes, kasihan. Nah, itu langkah mempercepat pembentukan otot ayam. Sebagus-bagusnya cara mas, itu yang paling bagus itu menurut saya ayam digebrak. Menurut saya, jadi cuman yang gebrak harus hati-hati. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dari Mbah Muklek Farm cukup sekian. Semoga teman-teman tetap selalu sehat dan jangan lupa bersyukur. Salam kukuruyuk, Mbah Muklek Farm.